and welcome back to my channel. Mohon maaf, suara aku agak berbeda karena beberapa hari terakhir ini aku kena flu, batuk gitu. Jadi suaranya cukup bindeng ya. But ya, semoga tidak mengurangi esensi dari video ini. By the way, in this video aku pengen berbincang-bincang tentang novel remaja. Kenapa mendadak novel remaja? Karena terkadang kita itu setiap hari nggak melulu pengen baca buku dengan topik-topik yang berat. Terkadang kita juga merasa suntuk dan butuh selingan bacaan yang ringan-ringan gitu, supaya otak kita nggak gampang jenuh dan nggak gampang kena reading slump. Karena kalau udah kena reading slump itu udah deh, susah banget untuk mengembalikan mood baca lagi dan susah untuk mencari buku yang cocok untuk menyembuhkan reading slump. So, sesuai dengan judulnya, aku akan membahas beberapa novel remaja yang menurut aku pribadi it will never die, dan bahkan akan selalu aku baca ulang ketika aku lagi merasa suntuk. And hopefully semoga video ini juga bisa memberikan referensi kepada teman-teman yang lagi butuh selingan mungkin, ataupun untuk kalian para remaja yang lagi pengen nyari buku-buku teen fiction yang bagus gitu. At least here is my recommendation. Oke, yang pertama ini adalah novel trilogi yang aku nggak expect bakalan sesuka itu sama ceritanya. Jadi ini aku discover waktu masih SMK kayaknya. Ini tuh rata-rata aku baca waktu aku masih berada di bangku sekolah menengah atas gitu ya. So, buku pertama ini, trilogi pertama yang akan aku share adalah triloginya Love Comment karya Janice Nathani. Jadi buku pertama itu ada The First Fall, kemudian yang kedua itu The Second Chance, yang ketiga adalah The Final Fight. Basically, untuk trilogi satu ini tuh menurut aku ceritanya ya cukup klise sih sebenarnya. Kayak ada seorang tokoh utama kita di sini namanya Sheila, yang dia ini anak yatim piatu. Terus dia juga nggak punya saudara kandung. Terus akhirnya dia dikasih wejangan gitu, wasiat sama ibunya sebelum ibunya meninggal, kalau misalnya dia ditinggal, ibunya meninggal, dia harus pergi ke sebuah alamat rumah dari teman ibunya yang bernama Ibu Romi gitu. Nah, di situ kemudian ada sebuah kejadian yang di luar dugaan ataupun di luar alur yang seharusnya terjadi gitu, dimana Sheila di situ tiba-tiba menjadi asisten rumah tangga tanpa Sheila bisa menolak, dan dia dipertemukan dengan tuan muda yang ada di rumah itu. Yes, mungkin dari sekelumit garis besar cerita yang aku sampaikan tadi tentang trilogi Love Comment ini sangat amat umum, it's a cliche story. Tapi gimana ya, ketika aku udah membaca itu, aku dulu tuh sampai rela nggak tidur sampai jam 3 dini hari gitu demi menyelesaikan trilogi ini. Karena seseru itu. Yang pertama, of course, kita akan dibikin senyum-senyum sendiri. Terus juga kita di situ akan bertemu dengan ya tokoh yang ngeselin, dan sebenarnya kayak tokoh-tokoh antagonis ala-ala novel remaja yang ya gitu-gitulah, you know what I mean ya kan. Tapi ini tuh kayak seru banget gitu loh, bagaimana transformasi perkembangan setiap karakternya di situ. Itu keren banget. Dan di sini menurut aku, meskipun novel remaja yang cukup klise, tapi pelajaran besar yang bisa diambil dari trilogi novel itu adalah bagaimana kita harus menentukan sebuah keputusan gitu. Bagaimana kita harus memiliki prinsip yang kuat terhadap pilihan hidup kita. That's the moral value on this novel yang menurut aku sangat menonjol di sini, karena di sini banyak sekali mengisahkan suatu pergolakan batin khas kelabilan anak-anak remaja gitu.
menurut aku ini sebuah pembelajaran yang nggak salah untuk kita jadikan sebagai bahan kontemplasi gitu ke depannya. Dan tentunya ini tidak akan memberatkan pikiran kita karena ringan banget, light, ya seperti novel-novel remaja pada umumnya. Oke, next novel kedua. Itu sebenarnya sebelum terbit aku sudah baca ceritanya di Wattpad. Karena dulu aku anak Wattpad banget, garis keras. Dan novel ini tuh judulnya Shea. Kalau nggak salah ini ada di event Belia Writing Marathon batch ketiga atau keempat gitu. Pokoknya cerita barengannya itu ada Iris, ada Orion, ada Barga. Aduh, masih inget banget. Dan memang si Shea ini yang paling menarik perhatian aku. Kenapa? Karena di sini selain kita akan dikisahkan dengan ya you know like cerita-cerita klise percintaan anak sekolahan gitu, tapi kita di sini juga akan mengetahui bagaimana si tokoh utama kita ini memperjuangkan mimpinya. Kemudian yang bikin aku suka lagi sama novel Shea ini adalah karakter-karakter di dalamnya yang oh my god, itu benar-benar membekas sampai sekarang. Karakternya itu lucu-lucu, kocak-kocak gitu loh. Si tokoh utamanya Shea itu sendiri itu kocak banget sih. Dia itu ceritanya kembarannya Orion gitu kan, dan agak bertolak belakang itu sama Orion. Si Shea ini pokoknya aduh, si cewek petakilan yang agak barbar, tapi dia ada sense of humanity-nya. Terus dia itu sebenarnya lemah lembut, terus punya cita-cita yang menurut aku tuh wow, prinsip dia juga kuat. Terus dia dipertemukan dengan cowok yang cool sama cowok edan juga. Jadi di sini tuh menurut aku ya banyak sekali taste of flavor yang bisa kita dapat ketika membaca novelnya. Dan ini sangat menyegarkan sekali sih kalau misalnya kita lagi benar-benar suntuk, karena di sini tuh jokesnya aduh ada aja. Oke, next ini adalah novel remaja yang menurut aku bakal jadi novel remaja favorit sepanjang masa. Ini adalah seriesnya Jingga dan Senja karya Esti Kinasih. Jadi aku juga nggak sengaja ya dulu membaca novel ini. Berawal dari waktu SMK, aku punya temen yang sama-sama suka baca novel gitu kan. Terus kita kayak tuker-tukeran bacaan, dan dia bawa novel si seriesnya Jingga dan Senja itu. Dan ketika aku baca buku pertamanya, fix dari situ aku nggak bisa berhenti baca seri selanjutnya. Kayak bagus boy, ternyata apa sih namanya, novel remaja ternyata bisa dibikin lebih kompleks gitu loh. Konfliknya itu menurut aku pada masanya ya nggak ada yang nyamain. Pada dasarnya untuk series Jingga dan Senja ini dimulai dengan kisah seorang gadis yang bernama Tari, yang dia itu sebenarnya tuh ya nggak yang gimana-gimana ya, nggak yang terkenal ataupun menonjol. Dia cewek biasa aja, cuma dia ini lagi apes karena suatu hari ketika dia itu mau masuk sekolah habis nganterin adiknya periksa gigi, dia kan agak telat gitu ya, terjebak tawuran. Dan di situ dia terjebak antara dua tokoh pentolan di sekolah. Yang satu tuh Ari, Matahari Senja, dan yang satu itu Angga. Nah menariknya, namanya si Tari itu mirip sama si pentolan SMA-nya yang namanya Matahari Senja, karena nama Tari itu Jingga Matahari. Dan setelah deep dive baca ceritanya tuh kayak beneran nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena narasinya enak banget. Bagaimana penulis itu membangun peristiwa demi peristiwa. Terus tokohnya itu juga again kocak-kocak banget. Apalagi temen-temennya si Ari, Matahari Senja, si Oji sama si Rido itu gokil banget. Jokesnya tuh gila, keren parah sih. Aku tuh baca ini antara ngakak, senyum-senyum sendiri, sama dibikin nangis. Karena di buku keduanya yang Jingga dalam LG itu agak
agak menyentuh sedikit ruang pribadinya Ari tentang keluarganya gitu, yang bikin ya kita agak terenyuh sedikit gitu. Kemudian untuk buku ketiganya, di sini kita akan mengetahui bahwa si Ari ini bertemu dengan kembaran aslinya, yang mana kembarannya si Ari yang namanya Atta itu sudah terpisah dari dia sejak masih kecil karena ya problem keluarga ya. Dan selama bertahun-tahun itu terpaut waktu yang lama sekali, akhirnya keduanya itu kembali dipertemukan di novel ketiganya. Dan jujurly ada rasa-rasa, aduh gimana ya, pokoknya mix campur aduk di sini. Kalian pokoknya harus baca sendiri. Karena ketika aku rekomendasiin novel ini ke temen aku, banyak banget teman-teman aku yang suka dan nangis bombay karena baca novel ini, saking bagusnya. Jadi memang untuk novel series Jingga dan Senja ini, pada buku pertamanya kita akan dibuat hahaha hihi, ketawa ketiwi gitu kan. Tapi pada buku kedua, ketiga gitu sudah ada apa sih, sense of kesedihannya gitu loh, sense of sadness-nya itu dapat banget. Dan walaupun ini tuh novel remaja, tapi entah kenapa feel-nya ngena, dan banyak sekali juga value-value bagus yang bisa diambil dari novel ini, terutama tentang keluarga. Serial Jingga dan Senja ini selain sudah dibuat web seriesnya, juga sudah rilis buku keempatnya, alias series ini sudah menjadi tetralogi. Dan buku keempat yang baru rilis itu judulnya Jingga untuk Sandiakala, dan itu nunggunya lama banget, cuma aku belum berkesempatan untuk baca, but I really excited to find out that books. Terus aku pengen baca juga kelanjutan ceritanya tuh gimana, karena emang sekompleks itu sih ukuran konfliknya untuk sebuah novel remaja. Pokoknya I highly recommend this series untuk temen-temen yang butuh selingan novel remaja gitu, karena ini seri satu ini bagus banget, please baca. Oke, last but not least, ini juga merupakan novel serial yang baru-baru aja aku temukan, aku discover dan aku baca sekitar tahun 2021-an kalau nggak salah, ketika corona itu masih menanjak gitu ya. Nah, aku juga nggak expect bakalan sesuka itu sama series ini dan karakter-karakternya. Padahal dulu aku tuh sama sekali nggak menaruh ekspektasi, bahkan aku nggak tertarik untuk menyentuh novelnya. Sampai akhirnya aku membaca series pertamanya, and yeah, I think I fall in love with this series. Dan sebenarnya aku udah pernah bikin juga reviewnya di sini. Yap, ini adalah serial karyanya Lexi Xu. Jadi ada 3 series. Yang pertama itu Johan series, Omen series, dan juga Dark series. Tapi di sini yang akan aku highlight itu yang Omen series dan juga Dark series yang menjadi favorit aku banget. Karena meskipun di sini merupakan novel remaja, tapi disisipkan dengan unsur misteri dan thrillernya. Tapi meski begitu, jangan khawatir novel ini bakalan jadi berat atau gimana-gimana gitu. Nope, it's still a teen fiction novel yang ringan gitu. Misterinya di sini juga tipis-tipis, ringan, enak banget untuk diikuti. Nah, untuk di Omen series ini, teman-teman akan mengikuti kisah petualangan dari tokoh utama kita, Erika Guru, dan teman-temannya ada Valeria Guntur, Rima Hujan, dan juga Putri Badai, dan lain sebagainya dalam menghadapi teror-teror di sekolah mereka. Terus untuk Dark series ini sudah kayak level up-nya mereka setelah lulus SMA. Jadi di perguruan tinggi gitu mereka dapat circle baru lagi, terus ada teror baru lagi juga gitu. Nah, itu seru banget sih untuk mengungkap misteri-misteri di dalamnya, sekaligus mengungkap siapa tersangka atau pelaku di balik teror-teror itu. Ah, itu keren banget sih. Apalagi di sini tuh Lexi Xu pinter banget membangun jokes-jokes juga. Jadi meskipun ini misteri tapi tetap dapet jokesnya, ada percintaannya juga, romansa, kekeluargaan, pertemanan. Aduh, komplit banget. Ini menurut aku the perfect series sih.
Serius guys, karyanya Lexi Xu tuh ternyata bagus-bagus banget. Mungkin buat temen-temen yang tadinya nggak suka misteri, ketika baca ini temen-temen tuh bakalan langsung suka deh kayaknya. Karena seenak itu bagaimana Lexi Xu ini memaparkan sebuah cerita remaja yang dibalut dengan misteri dengan baik. Yeah, definitely guys, you have to try to read this series. Oke guys, so itu dia tadi beberapa novel remaja yang menurut aku bagus banget dan akan selalu aku baca ulang. Buat teman-teman yang punya rekomendasi novel remaja lain, bisa juga taruh di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini membantu dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe juga buat yang belum subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. And feel free kalau misalnya teman-teman punya request, langsung aja choose ke kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video.